Selamat datang kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini kita akan menentukan lagi inverse matrix menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ini. Sebelumnya Anda dapat lihat di handout yang sudah saya berikan di slide yang ke-29. Di situ sebelumnya di slide 28-nya saya ada soal dan step by step-nya itu dijelaskan lebih rinci di slide ke-29. Nah, saya berikan contoh yang lain untuk Anda. Di sini kita pakai matriks B misalnya. Jadi Anda diminta untuk menentukan inverse dari matriks B ini. Ya, jadi kalau di soal yang di handout saya itu kan kebetulan di baris 1 kolom 1 atau di diagonal utama paling kiri atasnya itu sudah bernilai 1. Nah, dalam kasus ini dia tidak bernilai 1. Maka dari itu ingat ya, tujuan kita menggunakan cara menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, syaratnya adalah Anda harus membuat matriks yang bagian depannya itu nanti menjadi matriks identitas. Matriks identitas artinya di diagonal utamanya semuanya itu nanti bernilai 1, selain itu bernilai 0. Tapi sebelumnya Anda harus ubah dulu matriks ini menjadi augmented matrix. Ya, jadi augmented matrix itu berarti Anda nanti dari matriks ini nanti Anda gabungkan dengan matriks identitas dengan pembatas sebuah garis di tengahnya. Ya, saya langsung contohkan, kita buat dulu augmented itu matriksnya. Di sini saya langsung tulis ya, jadi saya nggak tulis B-nya lagi. Ini 2 minus 3, 3, 2, 2, 3, 3 minus 2, 2, kemudian kita batasi. Nah, sebelahnya kita tulis augmented matrixnya, yaitu 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini maksudnya matriks identitasnya ya. Nah, jadi satu kesatuan ini itu namanya augmented matrix. Ya, jadi kalau kondisi sekarang di sebelah kirinya, sebelah kiri garis ini, itu kan kondisinya itu adalah matriks B-nya itu sendiri, sedangkan sebelah kanannya itu adalah matriks identitas. Tujuan kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan itu adalah membalik kondisi ini. Jadi nanti di sebelah kirinya matriks identitas, sebelah kanannya itu adalah inverse dari matriks B-nya. Oke. Nah, step pertama yang harus Anda lakukan adalah kita kerjakan dulu dari baris 1 kolom 1. Nah, Anda lihat di sini, baris 1 kolom 1 nilainya itu 2. Ya, jadi kalau dia harus ke matriks identitas, dia itu harusnya sama dengan 1. Artinya Anda harus membuat 2 ini jadi 1. Oke, maka cara pertama yang kita lakukan adalah kita kalikan, atau saya tulis dulu ya, R1 itu sama dengan supaya 2 itu jadi 1, maka kita kalikan dengan setengah. Maka untuk R1 itu sama dengan setengah dari R1 itu sendiri. Ya, jadi R1 yang baru itu adalah setengah dari R1 yang lama. R1 yang lama itu adalah ininya. Ini R1 lama ya. Oke, nah kita tuliskan hasil matriksnya. 2 dikali setengah itu berarti 1. Min 3 kali setengah berarti minus 3 per 2. 3 kali setengah itu berarti 3 per 2. Kemudian ini setengah, ini 0, ini 0. Nah, ini untuk yang kondisi pembuat baris 1 kolom 1-nya itu jadi angka 1. Yang bawahnya tidak berubah ya, jadi masih tetap 2, 2, 3, 3 minus 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di kolom 1 ininya sudah 1. Yang bawah ini kan harusnya bernilai 0. Oleh karena itu kita akan selesaikan dulu di kolom 1 sebelum kita pindah ke kolom 2-nya. Ya, karena untuk menyelesaikan kolom 1, patokan Anda itu adalah di baris 1 kolom 1. Itu syaratnya harus 1. Kalau sudah 1, Anda tidak perlu lakukan step ini. Anda langsung bisa mengubah yang baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom 1. Oke, nah ini saya langsung lanjut ke baris 2-nya. Supaya baris 2 ini jadi 0, jadi 2 ini supaya bisa jadi 0, maka saya harus kurangi dengan 2 kali baris yang 1. Ini ya. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil di R2 dan R3, maka Anda patokannya di R1. Karena R1 itu nilai satunya sudah tidak boleh berubah. Oke, nah jadi untuk dapatkan R2 yang baru, itu caranya adalah R2-nya kita kurangi dengan 2R1. R1-nya itu kan bernilai 1. Jadi
supaya 2-nya jadi 0, maka kita harus kurangi 2. Ya, jadi kita dapat 2-nya dari mana? Kita dapat negatif 2-nya dari mana? Dari nilai konstanta 2 kita kalikan dengan 1 yang ada di R1 itu. Oke, nah ini kemudian saya langsung aja untuk yang baris 3 juga. Untuk yang baris 3 itu R3-nya berarti supaya 3-nya hilang. Oke, 3 itu ada di R3. Maka patokan saya, ingat, kita patokannya tetap di R1. Jadi kita kurangi dengan 3 kali R1. Oke, nah sehingga matriks yang barunya jadi seperti ini. Ini langsung saya hitung ya. Yang atas tidak berubah. Jadi yang atas ini tetap 1 minus 3 per 2, 3 per 2. Kemudian setengah 0, 0. Nah, baris 2 dan baris 3 mulai berubah. Yang baris 1 berarti 2 dikurangi dengan 2 kali 1. 2 dikurangi dengan 2 kali 1 yang di sini. Oke, nah itu berarti dapatnya 0. Sebenarnya berarti 2, kita lihat ini ya. 2 dikurangi dengan 2 kali minus 3 per 2. Kayak gini. Oke, ini kan dapatnya, ini coret, berarti 2 dikurang negatif 3, berarti jadi plus 3. So, ini hasilnya 5. Oke, kemudian selanjutnya itu di baris 2 kolom 3. Berarti nilainya itu 3 di kolom 2-nya. Kita kurangi dengan 2 dikali yang di kolom 1, nilainya itu adalah 3 per 2 ini. Oke, berarti kita kalikan 2 kalikan dengan 3 per 2. Ini habis, berarti 3 kurang 3. Sehingga hasilnya itu adalah 0. Oke, nah selanjutnya sebelahnya lagi itu adalah 0 dikurangi dengan 2 kali setengah. Ini coret, berarti hasilnya minus 1. Nah, kemudian 1 dikurangi dengan, ini ya, 1 dikurangi dengan 2 kali 0. Ya udah, berarti angka itu sendiri. 0 lagi, 1 lagi. Lalu yang sebelahnya 0 dikurangi 2 kali 0, tetap 0. Oke. Nah, kemudian kita lihat ke baris 3. Baris 3 kita lihat angkanya 3. 3 dikurangi 3 kali R1-nya tadi itu adalah 1. Hasilnya 0, berarti sini 0. Oke. Selanjutnya yang di baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2 nilai aslinya itu adalah minus 2. Kita kurangi dengan 3 dikali R1-nya itu adalah minus 3 per 2. Oke. Nah, ini hasilnya berarti minus 2 ditambah 9 per 2. Kita samain penyebut dulu jadi 2. Ini berarti minus 4 plus 9 berarti 5 per 2. Ini 5 per 2. Kemudian yang di baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3, posisi angka aslinya itu adalah 2. Kita kurangi dengan 3 kali 3 per 2. Oke, ini berarti 2 dikurang 9 per 2. Samain penyebut lagi, berarti ini 4 kurang 9 per 2. Ini jadi minus 5 per 2. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah 0. Aslinya 0 ya. 0 dikurangi dengan 3 kalikan dengan setengah. Berarti ini minus 3 per 2. Sebelahnya lagi 0 dikurangi dengan 3 kali 0, ini tetap 0. Kemudian 1 dikurangi dengan 3 kali 0, ini tetap 1. Oke, sampai di sini. Berarti di kolom satunya sudah 1, 0, 0. Selanjutnya kita harus ubah yang di baris 2, kolom 2. Ya, jadi kita harus ubah 5 yang ada di sini menjadi 1. Ingat ya, patokan kita adalah diagonal utamanya. Jadi kalau diagonal utama yang paling kiri atas sudah selesai, maka kita lanjut ke diagonal nilai diagonal selanjutnya, yaitu yang di baris 2 kolom 2. Kalau kita ingin mengubah 5-nya jadi 1, maka R2 ini kita harus kalikan dengan 1/5. Atau saya tulis ini 1/5 dari R2. R2 ini R2 yang asal, ini adalah R2 yang baru. Oke, nah. Dari sini nanti kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, yang atas tetap ya, 1 minus 3 per 2, 3 per 2, setengah 0, 0. Kemudian ini tetap 0 karena 1/5 kali 0 itu tetap 0. 5 dikali 1/5 berarti 1. 0 dikalikan dengan 1/5 ini 0 juga. Kemudian min 1 kali 1/5 berarti ini jadi minus 1/5. Ini jadi 1/5, ini tetap 0. Nah, ini udah selesai, yang bawah nggak berubah ya. Bawahnya tetap 0, 5 per 2, min 5 per 2, min 3 per 2, 0, 1. Nah, kita lihat
Sekarang patokan kita adalah si 1 yang ada di tengah ini. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai 0 pada bagian atas ini dan yang pada bagian ini, maka kita harus menggunakan R2. Oke, nah untuk dapatkan R2-nya, R1 ya maksud saya. Nah, R1-nya kita lihat, R1 yang baru itu cara dapatkannya gimana? Lihat ya, di atas itu nilainya itu adalah minus 3/2. Oke, minus 3/2, supaya dia 0, berarti dia harus ditambahkan dengan 3/2. Oke, maka dari itu, kita buat R1-nya itu, kita tambahin dengan 3/2 dari R2. Karena apa? Minus 3/2, kita tambahkan dengan 3/2 dari 1. R2-nya kan bernilai 1, untuk yang kolom ini ya. Jadi, ini kan berarti minus 3/2, tambah 3/2, hasilnya 0. Oke, nah. Itu kita udah dapat rumus untuk yang yang baris satunya. Selanjutnya kita lihat rumus yang baris 3. Nah, baris 3 nilainya itu adalah 5/2. 5/2 ini supaya bisa jadi 0, berarti kita harus kurangi dengan 5/2. Nah, untuk dapatkan minus 5/2 ini, berarti kita harus kalikan dengan, maksud saya kalau untuk dapatkan minus 5/2 ini, bagaimana cara kita hubungkan antara minus 5/2 ini sama si R2-nya. Ya, jadi 5/2 ini kita kurangi dengan 5/2 dari R2. Karena kalau seandainya 5/2 dikurangi dengan 5/2 kali 1, itu hasilnya langsung minus 5/2. Jadi kenapa kita simpelnya pakai angka yang sudah jadi 1? Karena untuk menentukan angka pengurangannya itu lebih gampang. Ya, jadi kayak tadi untuk yang baris 1, saya kan butuh positif 3/2. Ya udah, langsung 3/2 dari R2. Untuk yang bawah saya butuh negatif 5/2. Ya udah langsung minus 5/2 dari R2 kayak gitu. Oke, jadi kita udah dapat rumus yang R3. Itu adalah R3 dikurangi dengan 5/2 R2. Oke, nah selanjutnya hasil yang barunya itu adalah, kita tuliskan dulu, 1 dikurangi 3/2 kali 0. Kita lihat ya, ini posisinya kan R2-nya 0. Jadi 1 dikurangi 3/2 kali 0, ya udah, berarti tetap 1. Kemudian minus 3/2 ditambah 3/2 kali 1, ini 0. Nah, 3/2 yang di kolom 3-nya, 3/2 ditambah dengan 3/2 kali di R2-nya kan bernilai 0. Oke, berarti artinya tetap 3/2. Selanjutnya di bagian yang identitasnya tadi, setengah dikurangi dengan 3/2 ditambah maksudnya, ditambah dengan 3/2 dari minus 1/5. Oke, ini jadi setengah dikurangi dengan 3/10. Kita samain penyebut, ini jadi 10, 5 kurang 3, berarti 2/10 atau 1/5. Oke, berarti ini 1/5. Selanjutnya itu di baris 1, kolom yang ke satunya lagi, kolom ke-5 ya berarti ini ya. Berarti 0 ditambahkan dengan 3/2 kali 1/5. Ini berarti 3/10. Oke, yang sebelahnya lagi itu 0 ditambahkan dengan 3/2 kali 0, ya udah tetap 0. Oke, nah baris 2-nya tidak berubah, tetap 0, 1, 0. Ini min 1/5, 1/5, 0. Nah, kita lihat yang baris 3. R3 yang depan 0 dikurangi dengan min 5/2 kali 0. Ini tetap 0. Kemudian 5/2 dikurangi dengan 5/2 kali 1. Nah, ini yang tadi hasilnya juga 0. Kemudian di baris 3, kolom 3. Minus 5/2 dikurangi 5/2 kali 0. Karena di R2 nilainya ini 0 ya. Nih. Oke. Nah, jadi hasilnya itu tetap minus 5/2. Oke. Nah, kemudian di baris 3 kolom 4-nya itu angka aslinya adalah minus 3/2. Kita kurangi dengan 5/2 kalikan dengan minus 1/5. Oke, ini coret. Berarti minus 3/2 ditambah setengah, minus 2/2 atau minus 1. Selanjutnya lagi itu di baris 3, kolom yang ke-5. Angka aslinya itu 0 ya. Jadi nih, 0 dikurangi dengan 5/2 kalikan R2-nya itu adalah 1/5.
coret, ini berarti minus setengah. Kemudian yang selanjutnya lagi itu 1 dikurangi dengan 5/2 kali 0, berarti hasilnya tetap 1. Nah ini. Oke, nah di baris 1 kolom 1 udah, baris 2 kolom 2 sudah. Berarti selanjutnya adalah kita harus ubah yang ini. Oke, kita harus ubah minus 5/2 itu jadi 1. Artinya untuk R3-nya itu kita gunakan angka yang dibalik aja. Jadi gunakan angka yang dia kan aslinya 5/2, minus 5/2. Jadi kita kalikan dengan kebalikan dari angka ini. Kebalikannya itu berarti minus 2/5. Coba kita hitung ya, apakah benar ini hasilnya 1? Minus dengan minus habis, 2 dengan 2, 5 dengan 5, hasilnya 1. Ya. Jadi artinya R3-nya itu kita dapat dari minus 2/5 R3. Nah, baru kita hitung. Yang di baris 1 semuanya masih sama ya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian ini 1/5, 3/10, 0. Di baris 2 juga sama, 0, 1, 0. Min 1/5, 1/5, 0. Kemudian di baris 3-nya, nah ini yang berubah. Min 2/5 kali 0 tetap 0, min 2/5 kali 0 lagi tetap 0. Nah, min 2/5 kali min 5/2, ini yang 1. Nah, sebelahnya itu adalah min 2/5 dikali min 1. Minus 1 ya. Ini berarti jadi 2/5. Kemudian, satunya lagi itu adalah min 2/5 dikali minus setengah. Nah, ini jadi positif 1/5. Sebelahnya lagi, berarti 1 dikalikan minus 2/5 kali 1. Ini berarti minus 2/5. Oke, nah kita lihat diagonal utamanya sudah 1 semua. Tapi ada yang belum 0, yaitu yang ini. Nah, itu kan ada posisinya di baris 1. Berarti kita harus ubah dulu yang baris 1-nya. Ini R1-nya itu sama dengan, ingat ya, patokan kita tetap R1-nya sendiri. Kemudian kita akan kurangi dengan berapa kali dari si R2. 3/2 itu kalau seandainya kita mau jadiin 0, maka kita harus kurangi dengan 3/2. So, R1-nya itu jadi dikurangi dengan 3/2 dari R3. Kalau untuk yang R2, yang baris 2 ini kalian lihat angkanya itu sudah 0 ya. Nih, sudah 0. Jadi kita nggak usah ubah yang baris kedua lagi. Langsung fokusnya ke baris yang ke 1 aja. Oke, sehingga hasilnya itu jadi 1 dikurangi dengan 3/2 kali 0. Berarti ini tetap 1. Sebenarnya bagian depan nggak mungkin berubah lagi ya harusnya. Kalau misalnya step Anda sudah benar. Jadi Anda langsung fokus ke yang mau diubah aja. Jadi 3/2 tadi dikurangi dengan 3/2 dari R3. Ini hasilnya 0 juga. Nah, kemudian kita lihat ini 1/5 dikurangi 3/2, R3-nya itu adalah 2/5. Oke, ini coret, berarti 1/5 dikurang 3/5, itu berarti minus 2/5. So, ini hasilnya minus 2/5. Oke, kemudian yang satunya lagi 3/10. Oke, 3/10 dikurangi dengan 3/2 kalikan dengan 1/5. Oke, nah ini berarti 3/10 dikurangi dengan 3/10 juga. Benar ini ya, 3/10 dikurangi 3/2 kali 1/5. Ya, ini hasilnya berarti 0. Kemudian kita lihat yang sebelahnya lagi, sebelahnya itu adalah 0. Berarti 0 dikurangi dengan 3/2 kali minus 2/5. Ini coret, berarti jadi 3/5. Oke, kemudian yang baris 2 dan baris 3 tidak berubah, tetap 0, 1, 0, min 1/5, 1/5, 0. 0, 0, 1, 2/5, 1/5, min 2/5. Nah, ini artinya, karena Anda lihat yang di sebelah kiri dari augmented matrixnya ini udah bentuk matriks identitas, berarti yang sebelah kanannya itu sudah hasil dari inverse-nya. So, B inverse-nya itu adalah min 2/5, 0, 3/5, kemudian min 1/5, 1/5, 0, ini 2/5, 1/5, min 2/5. Oke, nah ini penjelasan untuk penentuan inverse menggunakan metode Gauss-Jordan untuk contoh yang ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tanyakan ke grup aja. Terima kasih.